Rasionalisasi, atau dalam bahasa yang sederhana, disebut membuat segala sesuatu dapat diterima oleh akal atau masuk akal. Rasionalisasi adalah sebuah kegiatan berpikir mendasar bagi manusia. Hampir setiap manusia bertindak atas dasar rasionalisasi. Begitupun dalam kegiatan interaksi sosial, manusia selalu menonjolkan tindak tanduk yang terlihat oleh orang lain sesuai karakteristik kemasukakalan atau rasionalisasi. Misal, seorang ditanya kenapa membeli baju dengan harga yang mahal. Ia menjawab, ini untuk kenyamanan, kualitas, keawetan, dan yang terpenting gak bikin gerah. Semua jawaban tersebut terjelaskan secara rasional. Lalu ada juga yang lain, misalnya ditanya, kenapa membeli baju murah, padahal mampu membeli baju yang mahal? Ia menjawab, baju itu asal bisa nutupi badan, mahal murah sama aja. Semua jawaban ini pun terjelaskan secara rasional. Kedua contoh di atas menggambarkan manusia dalam kondisi apapun selalu menemukan cara untuk melakukan rasionalisasi. Richard Norman, seorang akademisi dan ahli humanisme Inggris, mengilustrasikan kegiatan rasionalisasi kurang lebih seperti ini. Menginginkan sepiring lumpur adalah sesuatu yang tidak rasional, karena dibutuhkan lebih banyak alasan untuk melandasi keinginan seperti itu. Sebaliknya, jika sepiring lumpur karena ingin menikmati aroma sungai, ini adalah sesuatu yang rasional. Begitu menurut Richard Norman. Nah, kegiatan rasionalisasi meskipun terlihat samar dan merupakan tindakan internal dalam pikiran seseorang, ia akan mewujud nampak dalam tindakan yang cenderung komunikatif, yaitu mampu tersampaikan dan dipahami oleh orang lain. Misalnya seorang yang bekerja di instansi audit keuangan negara, kita sebut auditor, sesudah misalnya dia membaca data-data tentang keuangan dalam satu instansi negara lainnya, ia menggelengkan kepala. Gelengan kepala itu menandakan bahwa ada yang tidak sinkron atau tidak sejalan antara rasionalisasi yang ia gunakan dengan data yang ia temukan. Mungkin dalam data tersebut ada kejanggalan atau kecurangan. Atau bisa saja seorang auditor tersebut tersenyum dan tepuk tangan setelah membaca data-data tersebut, menandakan bahwa data tersebut sinkron, sejalan dengan rasionalisasi yang ia gunakan. Datanya valid dan terverifikasi. Pertanyaannya, jika semua dapat dirasionalisasikan, berarti tindakan kejahatan pun bisa menjadi masuk akal. Tentu bisa, karena rasionalisasi berkegiatan secara penuh di akal manusia. Manusia yang terbiasa baik atau jahat mendapat software sekaligus hardware yang sama, yaitu akal. Jadi tidak ada yang dibedakan. Lalu bagaimana caranya agar kita memahami tujuan dari rasionalisasi seseorang? Di pertengahan penjelasan tadi, ada kata kunci bahwa kegiatan rasionalisasi itu akan mewujud dalam tindakan yang komunikatif. Jika seseorang berbicara dalam kapasitas ia sebagai seorang pemimpin kelompok atau negara, maka tujuan rasionalisasinya adalah untuk mengubah masyarakat, to change the society, baik secara sistem atau kultur. Jika yang berbicara adalah seorang pemuka agama atau motivator misalnya, maka tujuan rasionalisasinya adalah untuk mengubah perilaku, to change the behavior. Jika seorang politisi, anggota legislatif misalnya, maka tujuan dari rasionalisasinya adalah untuk mengubah opini, to change the opinion. Dan yang terakhir, jika seseorang yang berbicara adalah seorang sales produk, maka tujuannya adalah untuk mengubah sikap, to change the attitude, dari tidak membeli menjadi membeli misalnya. Jadi tujuan dari rasionalisasi komunikatif ada 4, yaitu mengubah masyarakat, mengubah perilaku, mengubah sikap, dan mengubah opini. Dari keempat tujuan ini memiliki nilai yang berbeda.
baik, buruk, bagus, tidak bagus. Semua itu diperhitungkan melalui cara rasionalisasi komunikatif etis, yaitu memberikan hubungan yang signifikan antara apa yang dimasuk akalkan atau dirasionalisasikan, apa yang dibicarakan, dan apa yang dilakukan. Sederhananya, membuat kepala, ucapan, dan tindakan menjadi satu nyawa. Nah, jika misalnya seseorang politisi dalam masa kampanye berjanji akan sering mendengarkan aspirasi rakyatnya jika terpilih, ini akan bernilai rasionalisasi komunikasi etis saat ia sudah terpilih lalu mengamalkan apa yang sudah dibicarakannya saat kampanye. Atau sebuah produk yang diedukasi oleh sales tentang khasiat dan manfaat, maka ketika pembeli sudah menggunakan konsumsi tersebut dan terlihat hasilnya, maka tindakan si sales itu adalah rasionalisasi komunikatif etis. Nah, jargon Habermas menyebutkan bahwa masyarakat pada hakikatnya komunikatif, dan yang menentukan perubahan sosial bukanlah semata-mata perkembangan kekuatan produksi atau teknologi, melainkan proses belajar dalam dimensi praktis etis. Menurut Habermas, perubahan sosial bukan dilihat dari kekuatan produksi atau teknologi, melainkan hidupnya interaksi relasional masyarakat dalam bingkai rasionalisasi komunikatif.